Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 13, yaitu mengenai jenis-jenis intervensi individual dalam pengembangan organisasi. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah pengembangan organisasi dengan dosen pengampu Bapak I.I. Permana, STMT. Latihan GPKN merupakan latihan dalam kelompok. Metode ini dinamakan metode T-Group. Dalam metode ini yang dimaksud dengan KPKN adalah KPKN terhadap diri sendiri dan terhadap hubungan diri sendiri dengan orang lain. Metode ini berlandaskan pada anggapan bahwa kesulitan untuk berprestasi disebabkan oleh adanya persoalan emosional dari kelompok-kelompok orang yang harus mencapai tujuan. Oleh karena itu, tujuan daripada latihan KPKN adalah mempertajam daya peka, perasaan, dan kecepatan reaksi dalam menghadapi berbagai persoalan. Dalam latihan ini, anggota kelompok diberi motivasi untuk belajar mengenai diri mereka sendiri dalam menghadapi orang lain, kebutuhan dan sikap mereka sendiri. Sikap ini dapat terungkap melalui dua jalur, yaitu melalui mereka sendiri terhadap orang lain dan melalui perilaku orang lain terhadap diri mereka sendiri. Kemudian coaching. Coaching adalah salah satu bentuk intervensi pengembangan yang memungkinkan individu dapat menyesuaikan diri secara cepat terhadap perubahan besar yang ada di lingkungan kerja. Coaching sering digunakan dalam pengelolaan organisasi, terutama untuk meningkatkan pembelajaran, pengembangan diri, dan kinerja pegawai. Coaching biasanya melatih seseorang untuk mampu menghasilkan performa yang lebih baik, menjadi pemimpin bagi diri sendiri, menjadi manusia pembelajar, menyesuaikan dengan kondisi sekarang untuk terus berkembang dan tumbuh, serta mengaktualisasikan ide dan pemikirannya. Sehingga orang tersebut bisa mengandalkan diri sendiri untuk menghasilkan keputusan dan tindakan yang lebih baik lagi. Perbedaan coaching dengan mentoring, training, dan consulting. Coaching adalah proses ketika Anda dibantu oleh seorang coach untuk mencapai sebuah tujuan atau goal yang Anda tentukan. Seorang coach hanya akan bertanya dan menggali saja kepada klien, namun sama sekali tidak memberikan saran atau masukan. Coach hanya membantu klien untuk berpikir, menimbulkan insight untuk menstrukturkan pemikiran mereka. Plus setelah itu dia akan memastikan si klien melakukan apa yang telah dia pikirkan dan katakan. Mentoring adalah proses berbagi pengalaman dan pengetahuan dari seseorang yang sudah berpengalaman kepada seseorang yang ingin belajar di bidang tersebut. Sedangkan consulting adalah ketika Anda meminta bantuan seorang ahli atau konsultan untuk memecahkan masalah yang Anda hadapi. Kemudian training adalah proses transfer skill atau kemampuan kepada para peserta training. Manfaat yang didapat dengan proses coaching yang pertama, memperbaiki retensi kerja, yang kedua, memperbaiki performa kerja, yang ketiga, membentuk komunikasi positif di dalam organisasi. Mengutip dalam KBBI, dikatakan bahwa mentoring adalah petunjuk cara mengerjakan sesuatu, tuntunan, dan pimpinan. Sedangkan menurut Du Bois dan Koch, mentoring adalah suatu hubungan yang berlandaskan kepercayaan berstruktur yang melibatkan peserta. Dalam proses kegiatan ini dilakukan pembimbingan dan dukungan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter. Dapat disimpulkan bahwa mentoring merupakan suatu kegiatan dalam sebuah proses pembelajaran dengan berbagai macam tujuan. Jenis-jenis mentoring. Yang pertama, mentoring jarak jauh. Jenis kegiatan mentoring ini merupakan kegiatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga kegiatan ini mampu dilakukan dengan jarak jauh. Kegiatan mentoring ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis daring seperti Zoom atau Google Meet. Yang kedua, kegiatan mentoring kelompok. Mentoring jenis kelompok ini akan membutuhkan satu orang mentor dan beberapa peserta. Peserta bisa dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu action learning dan komunitas praktis. Yang ketiga, kegiatan mentoring antar karyawan. Jenis kegiatan mentoring ini biasa dilakukan oleh HRD dalam suatu perusahaan yang pesertanya diisi oleh para karyawan. Pada kegiatan ini, perusahaan menganggap bahwa karyawan memiliki kemampuan dan kompetensi yang sama. Yang keempat, mentoring organisasi. Jenis kegiatan mentoring organisasi yang biasa ditemui di dalam perguruan tinggi. Dan yang kelima, mentoring lintas budaya. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilandasi dari adanya latar belakang yang berbeda dari setiap peserta atau kelompok anggota. Pengembangan kepemimpinan. Pengembangan kepemimpinan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kepemimpinan individu menjadi lebih tinggi dari tingkat kepemimpinan sebelumnya. Pengembangan kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan merupakan usaha peningkatan kemampuan pemimpin yang dikhususkan untuk individu atau anggota tim terpilih agar kemampuan kepemimpinannya lebih berkembang dan meningkat.
Setiap pemimpin memiliki kekuatan untuk meningkatkan dan merampingkan tempat kerja berdasarkan kemampuan dan tingkat keterlibatan mereka. Pemimpin yang kuat sangat penting untuk pengembangan dan keberhasilan tim dan perusahaan, dan mereka harus siap untuk menggunakan bakat yang dibutuhkan untuk meningkatkan budaya dan produktivitas. Beberapa faktor membuat kegiatan pengembangan kepemimpinan yang berkelanjutan menjadi penting, termasuk yang berikut. Yang pertama, kesuksesan perusahaan, kepuasan karyawan, pencarian keseimbangan, dan pencarian bakat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.